Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Yuni Kristanti dari mahasiswa PJJ PG PAUD Universitas IPET Semarang. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai rencana usaha yang akan saya jalani sebagai pemenuhan tugas dengan dosen pengampu Bapak Dega Febi Harsa. Oke, di mata kuliah Technopreneurship. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal usaha tela singkong. Oke. Yang melatar belakangi dari menjadi alasan kenapa saya ingin membuka usaha ini adalah dalam suatu pemasaran banyak sekali berbagai bentuk dan macam-macam aneka ragam makanan, dari yang kecil hingga yang besar, dan dari yang murah hingga sampai yang mahal. Dalam kebutuhan sehari-hari banyak sekali aktivitas yang dijalani dan juga pasti perlu memiliki makanan yang sehat dan bermanfaat buat tubuh. Oke, makanan-makanan memang sudah banyak sekali yang menjualnya, tetapi makanan ini begitu sangat sederhana. Karena apa? Karena baik untuk cemilan setiap hari, dan juga bahannya dapat kita peroleh dengan mudah. Tela singkong ini sangat diminati oleh berbagai kalangan, dari mulai anak-anak sampai orang dewasa karena digunakan sebagai makanan atau cemilan. Pengelolaan terhadap usaha ini sudah terbilang mudah dan cepat diterima masyarakat. Saya berharap dari usaha saya ini nantinya dapat berkembang dan bisa mencukupi kebutuhan hidup seperti memberikan laba yang cukup besar. Tela singkong ini saya buat bebas dari bahan pengawet dan rasanya gurih, enak, pedas, dan manis. Produk yang dihasilkan memiliki ukuran yang terbuat dari olahan singkong yang diberi bumbu-bumbu serta berbagai macam penunjangnya. Bahan-bahan pembuatan tela singkong adalah diantaranya ada singkong, minyak goreng, bumbu balado, serta kita hanya memerlukan alat-alat yang ada di sekitar kita, diantaranya wajan, kompor dan gas, panci, pisau, sendok, dan alat penggorengan. Proses produksinya seperti apa? Nah, proses produksinya pertama kali kita kupas singkong, potong-potong, lalu belah dua dan bersihkan. Siapkan tempat untuk mengukus yang diisi air, kemudian masukkan singkong. Langkah selanjutnya, kukus singkong dengan api sedang, tunggu hingga 20-30 menit saja sampai singkong benar-benar matang. Kemudian angkat singkong yang sudah matang, kemudian iris kecil-kecil membentuk stik. Panaskan minyak untuk menggorengnya, lalu masukkan singkong. Goreng hingga singkong berwarna kuning keemasan. Kemudian ketika sudah berwarna sesuai yang kita inginkan, tiriskan. Masukkan ke dalam wadah dan taburi bumbu balado sesuai selera Anda. Tela singkong siap disajikan. Ya, sangat mudah bukan? Kemudian analisa SWOT. Ya. Terdiri dari pertama huruf S ya, SWOT ya, yang artinya strike atau kekuatan ya. Apa saja? Yang pertama, harganya terjangkau. Kekuatannya yang mendukung adalah harganya terjangkau yang pertama. Kemudian yang kedua, kualitasnya terjamin. Yang ketiga, bahan baku yang mudah didapatkan. Yang keempat, tidak menggunakan bahan pengawet, jadi aman dikonsumsi dari anak-anak hingga orang dewasa. Kemudian yang kelima, proses produksinya mudah sehingga tidak membutuhkan banyak waktu dan tenaga. Kemudian analisa yang kedua adalah weakness ya, atau kelemahannya. Kelemahannya apa sih? Ya, yang pertama, kelemahan dari produk saya itu apa? Rasa dan bentuk tela-telanya yang seragam ya. Diapa-apakan tetap rasanya tetap original, telanya ada. Kemudian yang kedua, manajemen tradisional ya. Manajemennya masih tradisional, belum mengenal teknologi yang
dapat meringankan, begitu ringan gitu. Kemudian yang ketiga, saran dan prasarana sederhana. Sarana dan prasarana kita masih menggunakan yang ada saja, alat-alat yang mudah kita temui di sekitar kita. Kemudian selanjutnya opportunity atau peluang ya. Peluangnya satu, pasar yang masih luas. Jadi di sini, di area sini memang belum ada, dan kebanyakan daerah belum terlalu ada untuk produk tela ini. Kemudian yang kedua, bahan baku yang mudah didapatkan. Singkong itu banyak didapat di daerah-daerah pedesaan seperti daerah Grobogan sini. Kemudian yang selanjutnya ada threat atau ancaman. Ancamannya apa sih? Ya, yang pertama, munculnya variasi makanan jajanan ya. Untuk variasi-variasi yang lain mungkin untuk para customer anak-anak akan tertarik dengan jajan yang lain ya, karena tela lebih identik dengan orang dewasa. Kemudian yang selanjutnya, munculnya pesaing baru. Nah, ketika kita membuka usaha, ternyata usaha kita lancar, tidak sedikit orang untuk ingin meniru usaha yang kita jalani. Jadi akan muncullah persaingan-persaingan baru. Kemudian yang ketiga, sumber daya manusia yang masih rendah pendidikan. Nah, kemudian untuk selanjutnya, rencana anggaran. Yang pertama, kebutuhan modal awal, biaya tetap. Itu alat pengelolaan singkong itu 1 juta, kemudian membeli kompor dan gas 300.000, jumlahnya 1.300.000. Kemudian yang kedua, kebutuhan mingguan atau biaya variabel. Itu yang pertama, membeli bumbu balado sekitar 300.000, kemudian membeli singkong 50 kg sebesar 65.000, membeli kotak tela-tela itu 70.000, membeli gas LPG 23.000, jumlahnya 458.000. Maka pengeluaran kebutuhan mingguan selama 1 bulan adalah 458.000 kali 4, yaitu 1.832.000. Jadi kalau 1 tahun sebesar 1.832.000 kali 12, hasilnya 21.984.000. Kemudian break even point atau BEP, analisa BEP per bulan, jumlah produksi dibagi 50 kotak. Oke. Pendapatan per bulan, yang pertama, perkiraan setiap hari mampu menjual 50 kotak tela-tela. Maka selama 1 bulan tela-tela yang terjual diperkirakan 50 kali 30 hari, sama dengan 1.500 kotak tela-tela. Pendapatan kotor selama 1 bulan dari harga tela-tela rendah 1.500 kali 5.000, yaitu 7.500.000. Kemudian strategi pemasarannya seperti apa? Itu strategi pemasarannya, kegiatan pemasaran mempunyai peran sangat penting dalam kelancaran suatu usaha. Lancar tidaknya usaha ini selain dilihat dari kualitas produk, juga tergantung dari bagaimana cara kita sebagai produsen memasarkan dengan strategi yang baik. Dalam usaha ini kami melakukan 2 cara pemasaran, yaitu pemasaran langsung dan pemasaran tidak langsung. Kegiatan pemasaran langsung ya, yaitu memasarkan produk secara langsung kepada konsumen tanpa perantara lain. Cara ini dilakukan pada usaha dengan kapasitas yang kecil atau secara skala rumah tangga. Kegiatan pemasaran tidak langsung yaitu pemasaran produk melalui pengecer. Cara ini dilakukan dengan 2 strategi pemasaran. Yang pertama, pemasaran di tempat-tempat yang strategis seperti di tempat-tempat wisata. Kedua, pemasaran dengan cara menitipkan produk ke tempat pasar, warung, dan lain-lain. Pembagian tugas personil adalah suatu bagan yang disusun untuk mempermudah dan mengetahui gambaran secara sistematis mengenai hubungan kerja sama orang-orang yang terdapat dalam suatu badan dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan. Dalam satu pembagian tugas personil nantinya kita akan mengetahui sistem manajemen tersebut. Kemudian dengan pembagian tugas personil itu akan lebih mudah melakukan koordinasi dan mengetahui tugas masing-masing. Kemudian kewajiban dan tanggung jawab setiap bagian. Yang pertama, pemimpin usaha tanggung jawab penuh atas segala sesuatu yang terjadi dan berlangsung dalam satu proses usaha. Administrasi tanggung jawab mengurusi masalah keluar masuknya uang. Kemudian tenaga kerja mengerjakan semua proses produksi, memasarkan barang dagangan, mematuhi peraturan dari pimpinan, mengerjakan proses pembuatan minuman usaha.
Oke, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.